Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10. Kita sudah sampai di bab 3, teks anekdot dengan Ibu Eka Suryani SPD. Kita mulai ya. Bab 3, cerdas berbahasa dengan anekdot. Ada 4 bagian dalam bab 3 ini, yaitu A. Mengevaluasi teks anekdot, B. Mengonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot, C. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot, D. Menciptakan teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Pemahaman mengenai teks anekdot terbagi lagi menjadi 3, pengertian anekdot, ciri anekdot, dan jenis anekdot. Pengertian anekdot. Anekdot dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Ciri-ciri anekdot: menceritakan orang penting, menyindir, mengelitik, mengandung humor, memiliki tujuan tertentu, kisah menyerupai dongeng, serta cerita terhubung, umum, dan realistis. Jenis anekdot: berdasarkan peristiwa, berdasarkan tokoh, dan berdasarkan tujuan. A. Mengevaluasi makna tersirat dalam teks anekdot, mendata pokok isi anekdot, dan cara mengidentifikasi makna tersirat anekdot. Mendata pokok-pokok isi anekdot. Pertama, membaca teks anekdot dengan seksama. Kemudian, kedua, mengidentifikasi pokok-pokok isi teks anekdot dengan cermat. Ketiga, mencatat pokok-pokok isi dalam teks anekdot. Cara mengidentifikasi makna tersirat anekdot. 1. Membaca teks anekdot dengan sesama. 2. Menganalisis pesan, kritik, ataupun nasihat dengan menilai tindakan ataupun dialog yang disampaikan tokoh. 3. Menyimpulkan makna tersirat berupa pesan, kritik, ataupun nasihat dari cerita. Langkah-langkah menentukan makna tersirat dalam teks anekdot. A. Membaca secara keseluruhan teks anekdot. B. Memahami unsur-unsur dalam teks anekdot. C. Menangkap aspek lucu, konyol, dan jengkel dalam teks anekdot. D. Menangkap makna tersirat berupa kalimat sindiran atau amanat dari anekdot tersebut. B. Mengonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot. Mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot berarti menyusun atau menulis kembali makna tersirat yang terdapat pada teks anekdot yang telah Anda baca. C. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Struktur dan kebahasaan. Struktur teks anekdot. 1. Abstraksi. Bagian teks awal teks anekdot yang berfungsi memberikan gambaran tentang isi teks. 2. Orientasi. Bagian teks yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang cerita. 3. Krisis. Bagian teks yang menunjukkan hal atau masalah yang terjadi. 4. Reaksi. Bagian teks yang menerangkan cara penulis atau yang diceritakan dalam menyelesaikan masalah di bagian krisis. 5. Koda. Bagian akhir teks pada teks anekdot. Kebahasaan anekdot. 1. Keterangan waktu lampau karena bercerita tentang sesuatu yang pernah terjadi sebelumnya, seperti pada suatu hari, dikala itu, waktu itu, dan lain-lain. Kedua, kata kerja adalah kata yang menyatakan perbuatan seperti berdiri, berbicara, menangis, dan lain-lain. 3. Kalimat langsung adalah kalimat berita yang memuat peristiwa atau kejadian dari sumber lain dengan langsung menirukan, mengutip, atau mengulang ujaran dari sumber secara langsung. 4. Penggunaan majas sindiran. Majas sindiran terbagi menjadi 4, yaitu 1. Majas ironi, sindiran halus yang pernyataan maknanya bertentangan dengan makna sebenarnya.
2. Majas sarkasme, sindiran kasar yang berupa ungkapan yang sangat kasar dan dapat menyakiti hati orang yang mendengarnya. 3. Majas sinisme, seperti majas ironi tetapi nilai rasanya lebih kasar. 4. Majas satire, majas sindiran yang mengungkapkan ungkapan-ungkapan seperti pada majas sarkasme, ironi, untuk menguatkan makna, terkadang bertujuan menguatkan makna, mengejek, atau menertawakan sesuatu. 5. Frasa idiomatis adalah makna kiasan atau makna tidak sebenarnya. D. Menciptakan teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Menyebutkan langkah-langkah menulis teks anekdot, menuliskan teks anekdot berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan, menceritakan anekdot secara lisan. Langkah-langkah menulis teks anekdot. 1. Menentukan topik cerita. 2. Mencari bahan referensi. 3. Menentukan pesan yang akan disampaikan. 4. Menentukan unsur lucu. 5. Menentukan alur cerita berdasarkan struktur, abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. 6. Mengembangkan isi teks anekdot. Menulis teks anekdot berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan. 1. Mengamati lingkungan sekitar. 2. Menentukan tema anekdot yang ingin dibuat. 3. Menentukan sesuatu yang ingin dikritik. 4. Membubuhi unsur humor terhadap masalah atau peristiwa yang ingin dikritik. 5. Membuat teks anekdot dari awal sampai akhir berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan. Aspek yang diperhatikan dalam menceritakan teks anekdot yaitu 1. Sikap badan, 2. Suara, 3. Kewajaran sikap. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.